Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012. Saya merupakan kelompok dari kelompok 5. Anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, Intan Ardela, kemudian Feridi Rizkiawan, Ibnu Faikotur Rahman, dan Rian Ahnaf Al-Fauzan. Kelompok 5 mendapatkan bab 6, yaitu pengujian kendaraan bermotor. Pada pasal 121, kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Dapat dilihat di foto, berikut merupakan pengujian yang dilakukan. Kemudian pengujian sebagaimana dimaksud adalah yaitu uji tipe dan uji berkala. Dalam pelaksanaannya, pengujian ini dibagi ke dalam kategori. Yang pertama yaitu L1, L2, L3, L4, dan L5 untuk sepeda motor, M1 untuk mobil penumpang, M2 dan M3 untuk mobil bus, dan yang terakhir yaitu N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk mobil barang. Kemudian yaitu pasal 122. Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang memiliki yang A. Prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengajian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian. Yang B. Tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetisi penguji kendaraan bermotor. Kemudian pemeliharaan dan kalibrasi dilakukan secara berkala. Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud bersifat wajib. Kemudian pasal 123. Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap. Masing-masing kendaraan bermotor wajib dilakukan registrasi uji tipe. Kemudian pasal 124, pengujian fisik sebagaimana dilakukan melalui pemeriksaan persyaratan teknis secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap. Selanjutnya, lanjutan dari pasal 124, pemeriksaan persyaratan teknis yang dilakukan secara manual dengan alat bantu atau tanpa alat bantu terhadap kendaraan bermotor jenis sepeda motor meliputi kondisi penerus daya, kondisi rem parkir, mengecek fungsi semua lampu dan alat pemantul cahaya, fungsi klakson, dan mengukur ukuran kendaraan. Kemudian yaitu pasal 125. Pengujian layak jalan terhadap kendaraan bermotor dalam bentuk landasan paling sedikit meliputi uji emisi gas buang, uji kebisingan suara, uji efisiensi rem utama dan rem parkir, uji kincup roda depan, uji tingkat suara klakson, uji daya panca dan arah sinar lampu utama, uji radius putar, uji akurasi alat petunjuk kecepatan, uji kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, kemudian uji kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan, dan uji berat kendaraan. Kemudian untuk pasal 126, kendaraan bermotor yang menggunakan motor listrik selain harus memenuhi ketentuan uji persyaratan teknis dan layak jalan, harus dilakukan pengujian terhadap unjuk kerja akumulator listrik, perangkat elektronik pengendali kecepatan, dan alat pengisian ulang energi listrik. Kemudian untuk pasal 127, pengujian fisik terhadap kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan dinyatakan lulus dan tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus. Kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan bukti lulus uji tipe oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupa sertifikat. Kemudian lanjutannya yaitu kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan tidak lulus, item yang tidak lulus uji, perbaikan yang harus dilakukan, serta batas waktu pengajuan pengujian ulang. Kemudian untuk pasal 128, batas waktu
Mengajukan pengujian ulang hanya dilakukan terhadap item yang dinyatakan tidak lulus uji tipe. Pelaksanaan uji ulang dilakukan setelah pemohon menunjukkan dan memberitahukan secara tertulis mengenai perbaikan yang dilakukan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian untuk pasal 129, sertifikat uji tipe diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian untuk pasal 130, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat uji tipe diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Ibnu Baitul Rahman Ardhani, nomor 2202-140. Mohon izin untuk melanjutkan penjelasan pada pasal 131. Pada pasal 131, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat 1 huruf B, dilakukan terhadap desain, yaitu A. Rumah-rumah, B. Bak muatan, C. Kereta gandengan, D. Kereta tempelan, E. Kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa mesin, dimensi, dan kemampuan daya angkut. Yang selanjutnya, pasal 32 ayat 1. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap rumah-rumah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 131 huruf A, paling sedikit meliputi A. Rancang teknis, B. Ukuran dan susunan, C. Material, D. Sistem kelistrikan, E. Kaca, pintu, engsel bumper, F. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, G. Tempat duduk, H. Akses keluar darurat, I. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, J. Sabuk keselamatan, K. Tempat bahan cadangan, dan I dan L. Tangga penunjang khusus untuk mobil bus. Pada pasal 132 ayat 1 ini yang dimaksud adalah bagian-bagian mobil ataupun kendaraan beroda 4 lainnya. Pada ayat 2, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap bak muatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf B paling sedikit meliputi A. Rancangan teknis, B. Ukuran dan susunan material, D. Pintu, engsel dan bumper, E. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, F. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, dan G. Perisai kolong. Pada ayat 3, penelitian rancang bangun rekayasa kendaraan bermotor terhadap kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf C paling sedikit meliputi A. Rancangan teknis, B. Ukuran dan susunan, C. Material, D. Engsel dan bumper, E. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, F. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, G. Perisai kolong, H. Alat perangkai, I. Sistem rem, dan C. Sistem suspensi. Pada ayat 4, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf D paling sedikit meliputi A. Rancangan teknis, B. Ukuran dan susunan, C. Material, D. Engsel dan bumper, E. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, F. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, G. Perisai kolong, H. Alat perangkai, I. Kaki penumpang, J. Alat pengunci, K. Sistem rem dan sistem suspensi. Pada ayat 5, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf E, paling sedikit meliputi A. Rancangan teknis, B. Susunan, C. Ukuran, D. Material, E. Kaca, pintu, engsel, dan bumper, F. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, dan D. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor. Pada ayat 6, modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 5 hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal atau pemegang merek. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Jadi tidak sembarangan untuk memodifikasi di tempat-tempat yang tidak ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab. Pada ayat 8, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 dilakukan dengan berpedoman dan persyaratan teknis dan layak jalan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Nanti pada pasal 132 ini, modifikasi yang dilakukan harus sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
Pasal 133 ayat 1, pelaksanaan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 dituangkan dalam berita acara hasil penelitian oleh pimpinan unit pelaksana uji tipe. Ayat 2, dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Berita acara disampaikan kepada pemohon atau pemilik kendaraan bermotor dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan. Dalam hal berita acara, hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Berita acara disampaikan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan. Ayat 4, berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan menerbitkan keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Pasal 134, ayat 1, kendaraan bermotor rumah-rumah bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi uji tipe diberikan sertifikat registrasi uji tipe. Ayat 2, untuk memperoleh sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembuat, perakit, atau pengimpor kendaraan bermotor rumah-rumah bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi mengajukan permohonan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan. Pada ayat 3, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai surat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap unit kendaraan yang dibuat, dirakit, atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama dengan tipenya. Ayat 4, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan memberikan sertifikat registrasi uji tipe. Pada ayat 135, ayat 1, pada pasal 135 ayat 1, untuk menjamin kesesuaian spesifikasi teknis kendaraan bermotor, rumah-rumah bak muatan, kereta gandengan, dan kereta tempelan terhadap sertifikat uji tipe dan keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dilakukan uji sampel. Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh unit pelaksana tipe. Pasal 136 ayat 1, pelaksanaan uji sampel sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dilakukan apabila kendaraan bermotor rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dibuat, dirakit atau diimpor telah mencapai jumlah dan waktu tertentu, atau 1 tahun. Ayat 2, jumlah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan. Ayat 3, pemilihan kendaraan bermotor rumah-rumah, pemuatan kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan dilakukan uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh unit pelaksana tipe. Pelaksanaan uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sama dengan pelaksanaan uji tipe. Pasal 137, kendaraan bermotor yang telah dilakukan uji sampel sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 diberikan surat keterangan spesifikasi teknis atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Ayat 2, surat keterangan kesesuaian spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan apabila kendaraan bermotor yang diuji sampel sesuai dengan spesifikasi teknis dalam sertifikat uji tipe dan keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Ayat 2, ayat 3, dalam hal kendaraan bermotor yang diuji sampel tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam sertifikat uji tipe dan atau keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, unit pelaksana uji tipe melakukan uji sampel terhadap kendaraan bermotor lain yang sama tipenya. Ayat 4, penambahan uji sampel sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dilakukan paling banyak 2 kali. Ayat 5, dalam hal hasil uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan atau ayat 3 menunjukkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, unit pelaksana uji tipe mengeluarkan surat keterangan ketidaksesuaian. Ayat 6, berdasarkan surat keterangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5, Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. A, menghentikan pemberian sertifikat registrasi uji tipe terhadap kendaraan bermotor, rumah-rumah bak muatan, kereta gandengan, dan kereta tempelan seri produksi selanjutnya. B, mengumumkan hasil uji sampel yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kepada masyarakat. Pasal 138, ayat 1, penerbitan sertifikat registrasi uji tipe dan pelaksanaan uji sampel dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak dan disetorkan ke kas negara.
Pasal 139, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat registrasi uji tipe dan uji sampel diatur dalam peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 140 ayat 1. Unit pelaksana uji tipe sebagaimana yang dimaksud pada pasal 122 ayat 1 dibentuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Ayat 2. Unit pelaksana uji tipe sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus menyediakan fasilitas dan peralatan pengujian serta tenaga penguji memiliki kompetensi. Ayat 3. Dalam fasilitas peralatan pengujian dan atau tenaga penguji yang memiliki kompetensi belum tersedia unit pelaksana uji tipe dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan uji tipe. Ayat 4. Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dirawat dan atau diperbaiki apabila rusak, serta kalibrasi secara berkala. Ayat 5. Unit pelaksana uji tipe harus menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi pengujian kendaraan bermotor. Selanjutnya, pasal 141 ayat 1. Fasilitas pengujian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 140 ayat 2. Untuk uji fisik kendaraan bermotor paling sedikit meliputi bangunan gedung untuk laboratorium uji, B. Bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang, C. Bangunan gedung administrasi, D. Akses keluar masuk, E. Jalan lingkungan pengujian, F. Lapangan parkir, G. Pagar, H. Fasilitas listrik, I. Lampu penerangan, J. Pompa air dan menara air, K. Fasilitas pengisian bahan bakar, L. Fasilitas untuk pelaksanaan uji tipe di luar gedung, dan M. Fasilitas penunjang. Ayat 2. Fasilitas untuk melaksanakan uji tipe di luar gedung sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf R. Paling sedikit meliputi fasilitas pengujian tingkat suara, fasilitas pengujian radio putar, trek pengujian kecepatan tinggi, trek pengujian pengendalian, trek pengujian serbaguna, trek pengujian bagian rod, trek pengujian tanjakan dan turunan, trek pengujian melalui jalan berlumpur, trek pengujian slip, tapak slip, trek pengujian melalui lintasan air, terowongan debu, fasilitas pembuat angin, lintasan berliku-liku, lapangan pengujian analitis, fasilitas uji tabrakan, jalan inspeksi, dan fasilitas dan peralatan bantu. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak ukuran bentuk jenis tipe, peralatan, perlengkapan, konstruksi, bahan, spesifikasi teknis, pembangunan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian fasilitas uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan. Pasal 142 ayat 1. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 ayat 2 paling sedikit meliputi alat uji rem utama dan rem parkir, alat uji lampu utama, alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan bermotor, alat uji speedometer, alat uji tekanan udara, alat uji konstruksi, alat uji ban, alat uji tingkat suara, alat uji pengujian berat, alat uji kincir roda depan, alat uji dimensi, alat uji posisi roda depan, alat uji motor penggerak, alat uji kaca, alat uji sabuk keselamatan, alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas buang, alat uji prestasi kendaraan bermotor, alat uji kebisingan, alat peralatan bantu, dan alat uji sesuai dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe, ukuran, bentuk, spesifikasi teknis, jumlah kapasitas teknologi yang digunakan, pembangunan, pengadaan, pemasangan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian peralatan uji tipe kendaraan bermotor, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan. Untuk pasal 143 dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya yaitu pasal 143 yang berisi yaitu uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat 3 huruf B wajib bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Selanjutnya, uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh A. Unit pelaksana pengujian milik pemerintah kabupaten atau kota, B. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau C. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya, ada uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi A. Uji berkala pertama, B. Pemeriksaan persyaratan teknis, C. Pengujian persyaratan layak jalan, D. Pemberian bukti lulus uji, dan yang terakhir, E. Unit pelaksana uji berkala. Selanjutnya yaitu pasal 144 yang berisi
uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan di daerah tempat kendaraan bermotor diregistrasi. Dalam keadaan tertentu, uji berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di daerah lain. Selanjutnya, pasal 145 yang berisi tentang kendaraan bermotor wajib uji berkala. Wajib didaftarkan pada unit pelaksana uji berkala di daerah tempat kendaraan bermotor diregistrasi. Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat kartu induk uji berkala. Kartu induk uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat data mengenai. Yang pertama, ada tanggal dan nomor sertifikat registrasi uji tipe. Selanjutnya, ada nomor kendaraan, nomor uji berkala, nama pemilik, alamat pemilik, merek dan tipe, jenis, tahun pembuatan atau perakitan, isi silinder, daya motor penggerak, nomor rangka landasan kendaraan bermotor, nomor motor penggerak atau mesin, konfigurasi sumbu, dimensi kendaraan, bahan bakar yang digunakan, tanggal dan nomor pengesahan uji tipe, tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali, dan yang terakhir ada nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana uji berkala yang membuat kartu induk uji berkala itu sendiri. Selanjutnya, ada pasal 147 yang berisi tentang setiap kendaraan wajib uji yang telah dilakukan uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat 1 diberi nomor uji kendaraan bermotor. Nomor uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat kode provinsi, kode kabupaten atau kota, kode jenis kendaraan bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian. Nomor uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai kendaraan yang wajib uji. Selanjutnya, pasal 148 yang berisi tentang permohonan uji berkala kendaraan bermotor disampaikan secara tertulis kepada unit pelaksana uji berkala dengan melampirkan yang pertama ada fotokopi sertifikat registrasi uji tipe, yang kedua ada fotokopi identitas pemilik kendaraan bermotor, selanjutnya yang ketiga ada fotokopi bukti pemilik kendaraan bermotor, dan yang terakhir ada fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Selanjutnya yaitu pasal 149 yang berisi tentang pemeriksaan persyaratan teknis bagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 3 huruf B meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, rumah-rumah, dan rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu. Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit meliputi nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor, nomor dan tipe motor penggerak, kondisi tangki bahan bakar, seorang pengisi bahan bakar, tipe saluran bahan bakar, kondisi sistem konverter kit bagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi, kondisi dan posisi pipa pembuangan, ukuran roda dan ban, serta kondisi ban, kondisi sistem suspensi, kondisi sistem rem utama, dan yang terakhir ada kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya. Kondisi selanjutnya juga ada kondisi panel instrumen pada dashboard kendaraan, kondisi kaca spion, kondisi spekbor, bentuk bumper, keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus, dan yang terakhir ada kondisi badan kendaraan, kaca engsel, tempat duduk, perisai kolong pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tersebut. Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit meliputi A. Kondisi penerus daya, B. Sudut bebas kemudi, C. Kondisi rem parkir, D. Fungsi lampu dan alat pemantul cahaya, E. Fungsi penghapus kaca, F. Tingkat kegelapan kaca, G. Fungsi klakson, H. Kondisi dan fungsi sabuk keselamatan, I. Ukuran kendaraan, J. Ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus. Dalam hal pemeriksaan, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi yang pertama ada pengukuran berat, yang kedua ada pengukuran dimensi, dan yang terakhir ada pemeriksaan konstruksi. Selanjutnya ada pasal 150 yang berisi tentang pengujian persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 3 huruf C paling sedikit meliputi uji A. Emisi gas buang, B. Tingkat kebisingan, C. Kemampuan rem utama, D. Kemampuan rem parkir, E. Kincir roda depan, F. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, G. Akurasi alat petunjuk kecepatan, dan yang terakhir ada kedalaman alur ban. Dalam hal pengujian persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan yang terakhir uji sistem lampu.
Selanjutnya ada pasal 151 yang berisi tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya ada pasal 152. Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji. Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, pasal 153 berisi tentang dalam hal kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji. Penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji. Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor dengan mencantumkan yang pertama itu ada item yang tidak lulus uji, yang kedua ada alasan tidak lulus uji, yang ketiga ada perbaikan yang harus dilakukan, dan yang terakhir ada waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang. Pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C. Dalam hal pemilik kendaraan bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya ada pasal 155 yang berisi tentang kartu uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat 2 paling sedikit memuat data mengenai. Yang pertama itu ada nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe. Selanjutnya ada foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan, dan belakang kendaraan bermotor. Nomor uji kendaraan, nama pemilik, alamat pemilik, merek dan tipe, jenis, tahun pembuatan atau perakitan, isi silinder, daya motor penggerak. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor, berat kos kendaraan, konfigurasi sumber roda, ukuran ban, kelas jalan terendah yang boleh dilalui, ukuran utama kendaraan, daya angkut, masa berlaku hasil uji, bahan bakar yang digunakan, hasil uji, JBP dan atau JBKB khusus untuk mobil barang dan mobil bus. Dan yang terakhir ada JBI dan atau JBKI khusus untuk mobil barang dan mobil bus. Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa kartu pintar atau bentuk lain. Selanjutnya pasal 154 kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat 1 wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji. Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diperlukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan. Pasal 156, tanda uji berkala paling sedikit memuat keterangan mengenai A. Nomor kendaraan, B. JPI dan atau JPKI, C. Daya angkut orang dan barang, D. Masa berlaku uji kendaraan, E. Muatan sumbu terberat. Kemudian pasal 157, ketentuan lebih lanjut mengenai kartu uji dan tanda uji diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 158, perpanjangan masa berlaku bukti uji lulus berkala diberikan setelah memenuhi persyaratan, yaitu memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya, memiliki identitas pemilik kendaraan, dan lulus uji berkala. Bukti lulus uji berkala pengganti diberikan setelah memenuhi persyaratan, yaitu memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya, melampirkan fotokopi identitas pemilik kendaraan, membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila bukti lulus uji berkala hilang, dan bukti pengumuman kehilangan bukti lulus uji berkala pada masa. Pasal 159, pemilik kendaraan bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang menerbitkan bukti lulus uji berkala apabila kendaraan bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan secara terus-menerus lebih dari 3 bulan. Pasal 160, unit pelaksana uji berkala wajib 1. Melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi, mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan, membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggaraan pengujian kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, menggunakan peralatan pengujian, dan mengikuti tata cara pengujian. Selanjutnya, pasal 161, yaitu untuk memperoleh akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan. 1. Lokasi.
Dua, kompetensi penguji kendaraan bermotor. Kemudian standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian kendaraan bermotor. Keempat, keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor. Kelima, sistem dan tata cara pengujian dan sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu pasal 166 yang berisi lokasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor paling sedikit harus memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu terletak pada lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilik kendaraan bermotor, lalu sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah, memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas, dan memiliki atau menguasai area tanah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pasal 164, peralatan uji berkala kendaraan bermotor paling sedikit meliputi yaitu 1. Alat uji emisi gas buang, alat uji kebisingan, alat uji rem, alat uji lampu, alat uji kincup roda depan, alat uji penunjuk kecepatan, alat pengukur kedalaman alur ban, alat pengukur berat, alat pengukur dimensi, alat ukur daya tembus cahaya pada kaca, kompresor udara, generator set, dan peralatan bantu. Kemudian pasal 165, pada setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi atau media informasi lainnya yang berisikan prosedur uji berkala kendaraan bermotor. Informasi sebagaimana dimaksud ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon. Kemudian pasal 166. Ayat 1 berbunyi untuk pelaksanaan uji berkala harus membangun sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor. Ayat 2, sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi pada kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta dapat diakses oleh masyarakat. 3, ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor diatur dalam peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 167. Untuk menjamin keakurasian peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1 tahun sekali. Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang tidak melakukan kalibrasi peralatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, hasil uji berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah. Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan kepada unit berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kalibrasi diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 168. Ayat 1 berbunyi menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan gubernur dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor. Ayat 2 berbunyi pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa uji petik terhadap kendaraan bermotor hasil uji berkala yang dipilih secara acak. Ayat 3 berbunyi hasil uji petik sebagaimana dimaksud ada ayat 2 digunakan sebagai salah satu penilaian hasil pemeriksaan kinerja unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pasal 169. Kompetensi penguji diberikan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang, dan tanggung jawab secara berjenjang. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi pengujian kendaraan bermotor. Ayat 3, bukti lolos uji kompetensi bagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan dalam bentuk sertifikat dan kompetensi dan tanda kualifikasi teknis pengujian kendaraan bermotor. Kemudian pasal 170 berbunyi penguji yang menjalankan petugas pengujian wajib mengenakan tanda kualifikasi teknis. Pada pasal 171 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria persyaratan dan tata cara pengangkatan uji serta tanda kualifikasi teknis penguji diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.